Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada vlog kali ini, sesuai yang nanti akan saya tulis pada judul video, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial atau cara bagaimana kita join data pada tabel yang ada di dalam SHP file di ArcMap. Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui dalam sebuah SHP file dalam sebuah data peta yang disuguhkan di ArcMap ini memberikan beberapa data seperti tabel yang di dalamnya ini memuat beberapa informasi. Seperti yang akan saya contohkan, sini saya akan mengambil Kecamatan Beringin di Bondowoso. Nah, ketika kita klik ini kan dia akan menghadirkan informasi seperti itu. Seperti ini adalah desa Banyuwulu, kemudian ketika kita mengklik yang ini akan muncul desa Jati Tambahan seperti itu. Nah, di sini ada atribut tabel dan yang ini menunjukkan tabel atau informasi yang berupa tabel atau data pada SHP file Kecamatan Beringin ini. Nah, jika semisal kita ingin menambahkan suatu data baru, data itu kita dapat dari hasil penelitian, dari hasil buku atau yang lainnya, kita bisa melakukan yang namanya join data atau menambahkan nantinya atribut tabel ini seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas saja karena memang caranya ini tidak terlalu lama ya. Nah, yang kita lakukan pertama itu adalah mengklik kanan. Nah, di sini di atribut tabelnya ada joins and relates. Nah, kita memilih join. Nah, maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelumnya saya ingin membuka Excel. Nah, di sini terdapat data yang sebelumnya sudah saya ambil dari BPS Kabupaten Bondowoso yang ini itu menerangkan mengenai jumlah penduduk total laki-laki dan perempuan di Kecamatan Beringin. Nah, ini datanya saya ambil dari sini. Sebelumnya sudah saya persiapkan dan saya samakan supaya data yang dihasilkan nantinya itu adalah data yang tepat seperti itu. Nah, file Excel ini yang nantinya akan kita tambahkan ke dalam atribut tabel yang ada di SHP ini. Nah, caranya seperti tadi. Mohon maaf sebelumnya. Jadi sebelum menambahkan ikon, menambahkan atribut tabel, setidaknya nanti ada minimal satu kolom tabel ini yang disamakan dengan yang ada pada atribut tabel. Nah, misalnya di sini ada desa dan kecamatan, di sini saya menyamakan yaitu desa dan kecamatan sehingga nanti ketika data join tabel ini dimasukkan tidak terjadi error dan data yang dimasukkan ini bisa sesuai seperti itu. Nah, kembali tadi kita join dan relate, join. Di sini saya memilih desa sebagai satu field di layarnya. Kemudian saya masukkan data. Nah, data ini merupakan Excel yang ada di sini tadi. Nah, ini sudah saya siapkan dalam bentuk XLS dan nanti bentuknya dia merupakan sheet atau
dari Excel seperti itu. Nah, kita add. Kemudian, nah di sini ada sheet 1, kita tambahkan, di add. Nah, sini nanti otomatis akan menjadi bisa. Selanjutnya kita validate join. Nah, validate join ini seperti memvalidasi apakah sebelum data itu dimasukkan, apakah data itu sudah sesuai apa belum, seperti itu. Nah, ketika tadi bisa dilihat ini terdapat banyak proses centang, berarti ini data yang kita masukkan ini sudah sepenuhnya benar dan sesuai. Maksud saya lebih ke sesuai seperti itu. Nah, kita pencet OK. Nah, kemudian data ini sudah tergabung dan menjadi satu dengan data yang ada pada sebelumnya. Kita bisa lihat di sini, kalau tadi adanya desa, kecamatan, di sini kemudian ada jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, dan totalnya. Nah, bisa kita lihat ya. Itu, dan selain itu ketika kita buka open atribut tabel, nah ini bisa kita lihat, nah ini data-data ini sudah bertambah, yang awalnya dari desa kecamatan ini bertambah menjadi data baru desa, kecamatan, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, dan juga totalnya. Itu. Bisa kita lihat sendiri. Nah, ketika join data ini sudah selesai dan kita ingin menyimpan data dari ini, yang harus kita, sebelum kita meng-save atau menyimpan, satu hal yang harus diperhatikan adalah kita harus mengekspor data dulu, sehingga data yang sebelumnya kita masukkan ini tidak bisa tersimpan permanen dan tidak hilang ketika suatu saat dibuka lagi atau dibuka pada perangkat yang lain, seperti itu. Nah, jadi kita update data, ekspor data. Kemudian, nah di sini kita menentukan lokasi dari penyimpanan file yang telah kita buat tadi ini. Di sini saya akan menambahkan connect to folder, di mana kita akan membuka suatu folder baru yang nanti akan menjadi lokasi dari penyimpanan file ini, seperti itu. Nah, saya taruh data D. Nah, saya taruh di Huringin Bondowoso vlog video ini ya. Dan format dari file ini merupakan save file, seperti itu. Nah, kita save. Oke. Nah, ini kita yes, dan nah, seperti ini nanti. Jadi seperti ini nanti data yang sudah kita ekspor, dan data ini sudah tergabung sebenarnya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya, bahwa data yang dihasilkan dari ini sudah tergabung sepenuhnya. Nah, apabila telah seperti ini, ya berarti proses join data ini bisa kita katakan berhasil dan sudah selesai. Nah, jadi itu mungkin sekian video dari saya, karena sudah dijelaskan tadi secara singkat. Mohon maaf jika semisal dapat kesalahan dan terdapat koreksi, dan kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan
video tutorial ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.